Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan dari praktikum dasar teknik kendali. Di sini kita sudah memasuki modul 3 dengan judul analisa tanggapan sistem dalam kawasan waktu dan frekuensi. Sebelumnya untuk respon sistem atau tanggapan sistem yaitu merupakan perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Respon sistem berupa kurva sebagai dasar untuk menganalisa karakteristik sistem selain menggunakan model matematika. Bentuk kurva respon sistem ini dapat dilihat dalam 3 bentuk kurva atau 3 bentuk sinyal. Yang pertama yaitu sinyal impuls yang merupakan sinyal kejut sesaat. Kemudian sinyal step yaitu sinyal input DC tetap secara mendadak, dan yang ketiga yaitu sinyal RAM atau sinyal dengan nilai membesar secara proporsional dan linear. Kemudian respon sistem itu nanti dibagi menjadi 2 outputnya, yaitu time respon dan frekuensi respon. Untuk time respon ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu transient respon dan steady state respon. Untuk frekuensi respon terbagi menjadi 2 juga, yaitu magnitude respon dan fase respon. Kemudian pada respon waktu atau time respon, ini merupakan karakteristik respon yang spesifikasi performansinya didasarkan pada pengamatan bentuk respon output sistem terhadap berubahnya waktu. Fase peralihan ini akan berhenti pada nilai input atau target, di mana selisih nilai akhir dengan target tersebut dinamakan steady state error. Jika dengan input atau gangguan yang diberikan pada fase transient kemudian mencapai output steady state, maka dikatakan bahwa sistem ini tuh stabil. Jika dikatakan sistem tidak stabil itu ketika output akan meningkat terus tanpa batas sampai merusak sistem itu sendiri, dan terdapat suatu rangkaian pengaman yang akan memutus sistem tersebut. Untuk analisis respon frekuensi yang kedua, yaitu karakter respon frekuensi merupakan karakter respon yang spesifikasi performansinya didasarkan pengamatan magnitude dan sudut fase dari penguatan gain. Nanti dalam praktikum ini analisanya menggunakan gambar Bode plot. Di dalam Bode plot itu terdapat dua grafik, yaitu representasi dari magnitudo dan fase. Kemudian selanjutnya yaitu percobaan praktikum. Di sini sudah terlihat skrip yang akan kita gunakan. Jadi pada percobaan modul ini nanti kita hanya menggunakan skripnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu close all untuk menutup semua gambar, semua jendela. Kemudian numerator, ada denumerator. Kemudian ada sistem transfer function dengan variabel sys. Kemudian kita akan membuat tanggapan step dari variabel sys
yang berisi transfer function. Kemudian kita tampilkan juga impulsnya dari transfer function variable sys tadi. Kemudian yang ketiga itu nanti kita juga berarti ada 3 ya totalnya, yaitu kita menampilkan bode, yaitu bode plot. Nanti isinya ada magnitude sama fase, gain. Kemudian untuk ini variabel s, step info, yaitu sama seperti kemarin kita men-setting time threshold-nya. Kemudian untuk yang variabel S2 ini kita juga akan menampilkan nilai dari margin di suatu transfer function tersebut. Untuk gambar blok diagramnya nanti menggunakan gambar tangan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini merupakan nilai dari S yang kita minta tadi. Ada rest time, settling min, settling max, overshoot, undershoot, peak, dan peak time. Kemudian untuk di variabel S2 ini menampilkan dari gain margin dan pas margin sudah di sini nilainya. Untuk percobaan pertama, berikut scriptnya, langsung saja kita run. Sudah tertampil kurva yang kita inginkan. Untuk 2 kurva yang saya tampilkan ini merupakan frekuensi waktu dari fungsi alih atau dari transfer function yang telah kita buat tadi. Di sini kita tampilkan saja karakteristiknya. Diusahakan agar tidak menutupi bentuk grafiknya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ini nanti di screenshot dengan menampilkan parameter dari setiap nilai di setiap titiknya. Begitu juga di tanggapan impulsnya. Kita tampilkan juga karakteristiknya. Dan di screenshot juga dalam keadaan grafik tidak tertutup. Diberi watermark, nama, dan name. Dari 2 grafik ini merupakan pengamatan untuk respon waktu. Kemudian untuk grafik bode plot ini mempresentasikan dari tanggapan di respon frekuensinya. Langsung saja ditampilkan nilainya seperti ini. Kemudian di screenshot, dan kalau bisa jangan menutupi bentuk grafiknya. Di sini yaitu diagram bode plot yang menampilkan grafik fase dan magnitude.
Jangan lupa diberi nama, jangan lupa diberi nama dan name sebagai watermark. Untuk yang kedua yaitu percobaan close loop. Di sini seperti contoh ini saya menggunakan feedback dengan nilai 3, maaf ini seharusnya 3. Kemudian syskey yaitu nilai transfer function yang sudah kita berikan feedback. Kemudian kita tampilkan nilai stepnya, tampilkan impulsnya, dan juga bodenya. Ini merupakan bentuk blok diagramnya. Nanti di gambar tangan saja. Kemudian ada nilai dari variabel S yaitu step info, dan S2 itu sebagai margin. Kemudian untuk percobaan 2 ini yaitu percobaan dengan menggunakan close loop. Di sini nilai gainnya yaitu 3, dan untuk percobaan close loop ini menggunakan sistem order 2, sama seperti percobaan 1, percobaan open loop menggunakan order 2 juga. Langsung saja kita run, maka akan tampil 3 buah grafik. Di sini yang 2 tertampil ini merupakan representasi dari respon waktu di fungsi alih yang telah kita buat. Langsung saja kita tampilkan karakteristik di tanggapan impuls dan juga di tanggapan stepnya. Di screenshot masing-masing gelombang, masing-masing grafik di screenshot dengan memperlihatkan parameter dari masing-masing titik ini. Jangan lupa diberi nama dan juga name sebagai watermarknya. Kemudian untuk kurva yang satunya ini mempresentasikan dari tanggapan frekuensinya. Langsung saja ditampilkan nilainya yang bisa tertampil, karena di sini yang tertampil hanya di grafik magnitudenya saja. Sama seperti percobaan 1, di percobaan ini Bodeplot juga menampilkan grafik magnitud dan juga fase. Di screenshot diberi watermark, nama, dan name. Kemudian untuk perhitungan close loop menjadi open loop, sebuah contoh kita diberikan sebuah fungsi alih dengan nilai numerator 1 dan denumerator S kuadrat plus 2S plus 3. Kemudian untuk persamaannya yaitu YS per RS sama dengan PS per 1 plus PS. Kemudian kita masukkan saja nilai PS-nya ke bagian pembilang yaitu 1 per S kuadrat plus 2S plus 3. Kemudian untuk penyebutnya 1 plus 1 per S kuadrat plus 2S plus 3. Nah, ini karena bentuknya belum sederhana, jadi kita akan sederhanakan terlebih dahulu agar lebih mudah dihitung.
dengan persamaan 1 itu bisa kita sama dengan penyebut per penyebut itu nilainya. Jadi S kuadrat plus 2S plus 3 per S kuadrat plus 2S per 3. Ini kan sama dengan nilainya 1. Jika dibagi juga nilainya 1. Kemudian untuk hasilnya kita temukan S kuadrat plus 2S plus 4 per S kuadrat plus 2S plus 3. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita tambahkan saja sesuai dengan variabelnya. Kemudian PS per 1 plus PS, yaitu kita kembalikan lagi nilainya seperti yang sebelumnya ini. Ini kita kembalikan, setelah kita dapatkan hasilnya kita kembalikan lagi. Kemudian dihasilkan 1 per S kuadrat plus 2S plus 3 dikali S kuadrat plus 2S plus 3 per S kuadrat plus 2S plus 4. Karena ini merupakan perkalian dari pecahan, jadi nilainya bisa dicoret antara atas dan bawah berlawanan. Jadi kita coret saja untuk menyederhanakan, kemudian ditemukan hasilnya 1 per S kuadrat plus 2S plus 4. Kemudian ini perhitungan menggunakan gain ya, atau suatu fungsi alih yang sistem yang memiliki nilai gain. Rumusnya yaitu ini, YS per RS sama dengan PS per 1 plus PS dikali nilai feedbacknya. Nah, di sini kita ambil contoh nilai feedbacknya yaitu 3, seperti pada slide sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja sama seperti tadi, kemudian kita jabarkan dulu untuk penyebutnya, karena di sini masih bisa disederhanakan agar mudah dalam perhitungan. Kemudian dijabarkan seperti ini, 3-nya langsung dikali dengan 9, kemudian 1-nya sama seperti tadi, dijadikan persamaan pecahan penyebut itu, kemudian langsung kita tambahkan sesuai dengan variabelnya. Karena di sini hanya 27 tanpa variabel S, jadi langsung ditambahkan ke nilai konstanta 9. Kemudian dapat kita perhitungkan hasilnya, yaitu S kuadrat plus 3S plus 36 per S kuadrat plus 3S plus 9. Kemudian untuk persamaannya kita kembalikan lagi nilai yang sudah kita dapat, kita masukkan kembali ke persamaan PS per 1 plus PS. Kemudian karena nilai bentuk-bentuk dari pecahan pembagian seperti ini dapat kita sederhanakan menjadi perkalian dengan membalik nilai pembilang dan penyebut dari sisi yang belakang ini. Setelah kita balik, kita dapat mencoret nilai yang dapat kita coret karena ini merupakan perkalian, dan didapatkan hasilnya 9 per S kuadrat plus 3S plus 36. Kemudian untuk tugasnya yaitu ubahlah sistem closed loop di bawah ini menjadi open loop dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tampilkan grafik step dan kode plotnya. Hanya 2 grafik, yaitu grafik step dan kode plot. Tidak menggunakan
input. Kemudian hitunglah frekuensinya. Nilai frekuensi ini akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian untuk nilai AB diganti dengan 2 digit NIM terakhir kalian. Contoh D400 190 321. Berarti nilai AB yaitu 21. 2 digit NIM terakhir. Ini merupakan perhitungan dari frekuensi sistem. Dari persamaan orde 2 bentuknya seperti ini. Kemudian untuk contoh sistem fungsi alihnya yaitu seperti ini. Kita langsung masukkan ke rumus. Untuk nilai WN kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita mencari nilai WN yaitu akar dari 100 yaitu 10. Kemudian untuk 2 zeta omega n sama dengan 2S. Langsung kita cari untuk nilai zetanya yaitu 2 per 2 omega n. Langsung dimasukkan nilainya 2 per 2 dikali 10. Didapatkan nilai zetanya yaitu 0,1. Kemudian ini merupakan untuk rumus untuk mencari sudut fasenya, yaitu dengan rumus omega kuadrat sama dengan omega n kuadrat dalam kurung 1 min 2 dikali zeta kuadrat. Kita masukkan saja nilainya seperti ini, 10 kuadrat dalam kurung 1 min 2 dikali 0,1 kuadrat. Kemudian 10 kuadrat itu menjadi 100, satunya tetap. Kemudian ini 2 dikali 0,1 kuadrat menjadi 0,02. Kemudian 1 dikurang 0,02 didapatkan 0,98. Kemudian dari nilai 100 dikali 0,98 ini di akar ditemukan hasilnya yaitu 10 dikali 0,99. Kemudian hasilnya yaitu 9,9 radian per second. Kemudian untuk frekuensinya rumusnya sebagai berikut, yaitu omega per 2pi. Untuk nilai omeganya yang telah kita dapat yaitu 9,9 dibagi 2 dikali nilai pi-nya, kita menggunakan 3,14 dan dapat hasil yaitu 1,58 guys. Untuk format laporannya saya jelaskan seperti biasa. Untuk judul yaitu menggunakan modul 3, kemudian judulnya analisis tanggapan sistem dalam kawasan waktu dan frekuensi. Dengan nama kalian, NIM kelas, nama sistem, tanggal praktikum, dan jangan lupa di setiap halamannya ditambahkan tanda tangan dan nama jelas. Untuk poin A, tujuan praktikum dari modul 3 ini. Kemudian yang poin B, alat dan bahan pada praktikum ini. Kemudian untuk C, yaitu hasil percobaan. Hasil percobaan ini ada 2, yaitu open loop dan closed loop. Di setiap percobaan 1, 2, dan 3 ini mengikuti dari tabel percobaan. Jadi kita menggunakan parameter omega dan juga zeta. Dari kedua nilai ini nanti dirubah dalam bentuk sistem orde 2. Kemudian dari sistem orde 2 tersebut nanti kalian dapat memasukkan ke skripnya untuk ditampilkan ketika grafik tadi. Untuk percobaan 1 yaitu diagram blok. Diagram bloknya itu seperti tadi, yaitu seperti ini, digambar menggunakan tangan saja. Kemudian untuk skrip di screenshot pada percobaan open loop ya. Kemudian command Windows juga dan hasil gelombang. Jangan lupa di setiap percobaan ditambahkan variabel NIM
percobaan 1, 2, dan 3, yaitu nanti ada keterangan NIM, digit A, dan juga digit B-nya ini. Kemudian percobaan 2, percobaan 3 ini sama formatnya. Kemudian untuk percobaan close loop sama juga seperti pada percobaan open loop. Kemudian untuk tabel percobaan, persamaan fungsi alih ini didapat dari nilai omega n dan juga nilai zeta yang sudah diubah menjadi system of the dua. Kemudian nanti ditampilkan sesuai gelombang tadi, sesuai command Windows tadi akan tampil restem, kemudian TS-nya, dan juga overshoot dan steady state. Untuk nilai steady state ini di dua percobaan ini diisi dengan nilai 1 saja semuanya. Kemudian untuk percobaan 2, 3 di setiap percobaan open loop dan close loop ini menggunakan variabel dari digit name kalian sesuai ketentuan. Kemudian untuk percobaan close loop ini ada tambahan yaitu gain. Untuk persamaan fungsi alihnya sama seperti open loop, yaitu nilai dari zeta dan omega n yang telah kalian buat menjadi sistem order 2. Untuk TR, TS, dan overshoot dan steady state sama. Untuk steady state ini nilainya 1, kalian isi 1. Kemudian untuk analisa, yaitu hanya analisa percobaan menggunakan perhitungan. Untuk open loop hanya memperhitungkan frekuensi sistem yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk close loop yaitu frekuensi sistem dan juga perhitungan untuk mengubah close loop menjadi open loop. Kemudian pada tugas sama seperti percobaan, yaitu menampilkan diagram blok. Untuk script sama, untuk scriptnya tergantung soalnya menggunakan open loop apa close loop, disesuaikan saja. Kemudian command Windows juga di screenshot. Hasil gelombang juga terdapat keterangan parameter di setiap titik tadi. Untuk perhitungan hanya menggunakan perhitungan frekuensi sistem. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.